dari puncak tertinggi Bali untuk merelakan yang tak mungkin kembali. Di tempat tanjakan bebatuan bermandi cahaya keemasan. Dilaporkan tidak secara langsung dan penuh dengan editan, inilah Wira Cerita Merenung di Agung episode kedua alias episode terakhir. Mungkin di sini kamu langsung berpikir, oh mana ini dia nih, bagaimana caranya melupakan, merelakan itu. Sabar, kita telaah pelan-pelan. Kita mulai dari persiapan. Untuk mendaki, kita perlu menyiapkan segalanya. Dari barang pribadi, makanan, hingga tenda yang akan menaungi. Semua dikemas rapi dan dimasukkan ke dalam tas untuk kita bawa sampai camping area. Menandakan bahwa segala sesuatu yang menopang langkah kita seharusnya menguatkan, bukan malah menjadi beban. Maka bawalah semuanya, dari tangis hingga tawa, dan jangan hanya bermodal nekat untuk melepas luka yang terikat. Kemudian, melajulah dengan doa keyakinan perjalanan ini akan dilindungi keselamatan. Saat ada yang terlewat, misalnya bekal yang belum lengkap, maka menepilah sejenak. Pilihlah minuman dan makanan yang sesuai selera untuk mengisi energi sepanjang pendakian nanti. Lihatlah, jajan saja kau bisa memilih yang kau suka. Kenapa perasaan kau paksakan hingga terluka? Lanjutkan perjalanan kali ini dengan semangat yang meningkat. Nikmatilah suasana di kanan kiri sepanjang matamu menyusuri aspal Bali. Bagaimana? Sampai sini sudah terasa kesadaran yang mulai tercipta? Atau mulai muntah karena mabuk kata-kata? Muntahkan saja bersama semua masalahmu yang tak kunjung usai itu. Kemudian sampailah kita di base camp Edelweiss. 11.20 sampai di base camp Taman Edelweiss. Di sini kita bakal nyantai-nyantai dulu, bercengkerama dulu dengan warga-warga setempat. Buat teman-teman juga di base camp sini ya, buat nanya-nanya bagaimana tentang medan pendakian di Gunung Agung Bali ini. Nanti sekitaran jam 12 lah kurang lebihnya kita akan memulai pendakian menuju camp area Gunung Agung. Disinilah jalur yang kupilih berdasarkan saran dari Kipli dan Koko, guide lokal yang akan menemani perjalanan ini. Oh iya, pendakian Gunung Agung ini wajib guide ya. 800.000 untuk satu rombongan, maksimal 4 orang. Jadi silakan saat kau kesini bersama kawan-kawan, atur saja enaknya bagaimana. Sebab pada akhirnya tetap kau yang harus menentukan, karena kenyamanan itu kan masing-masing. Jangan sampai satunya lega, satunya pusing. Dan mari memulai pendakian. Agar meringkas perjalanan, kami memakai jasa ojek dengan tarif fix 100.000 per orang. Ini sungguh menghemat waktu. Juga bisa sebagai awal renunganmu bahwa mana yang benar. Waktu adalah uang atau uang adalah waktu. Sebab tak setiap waktu menghasilkan uang dan harus berapa uang untuk membeli waktu. Tadi pokoknya dari base camp Edelweiss itu jam 12.14, terus sampai pos ojek ini 12.26. Itu karena kita ngambil ojek yang langsung paling atas. Kalau yang sampai bawah itu 50 ya? Yang titik satu itu ya? 50, kalau sampai atas ini 100.000. Jadi disesuaikan saja sama budget. Ini kebetulan ya adalah lumayan rezeki-rezeki, jadi bisa sampai atas. Jadi dari yang harusnya 40 sampai 60 menit, kita jadi cuma 12 menit ini sampai di pos ojek ini. Mantap. Ini kita akan memulai pendakian kurang lebih di jam 12.30. Kita doa dulu sebelum akhirnya. Ke atas.
Dan disinilah renungan di kepalaku dimulai. Kukira setelah menapaki Raung dan Merbabu, ini akan mudah. Ternyata tidak juga pemirsa. Sebenarnya secara jalur Gunung Agung via Edelweiss ini sederhana saja. Tidak neko-neko, tak banyak menuntut pergerakan tubuh yang terlalu. Tinggal menapaki saja, ikuti alurnya. Tapi karena menanjak terus, jadi terasa lelahnya. Saya seakan kembali diingatkan, mau sudah menjejaki belahan dunia manapun, jangan pernah meremehkan. Sampai di pos berapa ini? 2. Pos 2. Berarti sekitar 1 jam dari pos ojek tadi. Lumayan, nanjak terus lur. Kendir. Mancing terus. Setiap area memiliki kisah dan tanpa persiapan, kita hanya akan menemui resah yang berakibat lelah. Untungnya, cuaca hari itu cerah. Saya kebayang kalau hujan di tanjakan tanpa henti begini, saya pasti terpeleset berkali-kali. Alhamdulillah, satu hal yang wajib disyukuri. Lagi-lagi alam semesta memberi renungan untuk kita jadikan catatan agar tak terulang di lain kesempatan. 14.49 sampai di pos 3 Gunung Agung. Bisa dikatakan tuh pendakian Gunung Agung adalah pendakian yang shoot gitu. Jadi kemarin-kemarin kan saya Merbabu Raung, itu pun Raung nih di atasnya kan baru yang ekstrem sekali. Di Gunung Agung ini dari ojek tuh, pos ojek, wah langsung daki coy. Kan saya lebih baik menyalahkan diri saya sendiri ya, yang sudah lebih dulu sampai Bali malah cuma chill, tidak ada pemanasan apapun, cuma bersantai ria kemarin. Jadinya kaget sekali, dimana dari pos ojek ke pos 2 terus ke pos 3 tuh wah, jadi stamina-nya sangat terkuras ya. Ini bisa dikatakan dari pendakian kemarin ini yang airnya cukup boros ya. Tapi untungnya di pos 3 ini kami makan. Sepertinya emang harus langsung diisi energi kali ini biar nantinya juga siap untuk membacakan kisah-kisah atau sajak-sajak dari kamu, dan juga siap untuk menuju ke camp, dan semoga kita bisa menjemput senja di sana. Kredit tertinggi untuk pendakian agung kali ini adalah Mas Anang. Lihat dengan progresnya yang terjadi dari Merbabu ke sini. Masih ada senyum, sedikit kata kasar, dan mampu mengunyah dengan sedikit lebih nikmat dari biasanya, gitu. Jadi di sini juga terbukti ya. Kemarin saya nggak terlalu persiapan nih, saya agak ngos-ngosan nih, dia siap banget ya. Dari sat gila. Banyak adegan-adegan yang seharusnya saya yang berpose, tapi dia yang lebih berpose. Naik tuh. Ini apa ranting-ranting gila. Staminanya sangat terjaga, keren. Oh keren berarti. Parah sih. Memang yang terbaik dari pendakian gunung, tipis-tipis emang harus latihan dulu. Entah itu lari-lari kecil atau naik turun tangga gitu. Jadi pas daki gini nggak ngos-ngosan banget. Dan kita bisa menikmati gunung jauh lebih nikmat dari biasanya. Begitu. Selamat malam. Seorang kawan dari Jogja pernah berkata ke saya, dia adalah Ali Ma'ruf, seorang penulis menilik dari One Piece. Jangan salahkan Aokiji, dia pernah hangat tapi kok diangkat. Karena tema pendakian kali ini adalah merenung di agung. Yang masuk nih DM lebih banyak tanya jawabnya dibandingkan puisi-puisinya. Dan ini pertanyaan simpel banget ya, saya bersama Mbah Kipri ini
calon penguasa FYP pada suatu hari nanti. Amin. Tunggu aja. Amin. Ini dari @l_masawi alias Zuhdi Mauludin. Konsep bahagia paling sederhana apa, Bang? Konsep bahagia paling sederhana menurut Kipli gimana? Konsep bahagia paling sederhana. Bagaimana kita bisa memaknai kebahagiaan sesederhana mungkin? Bagi Kipli deh. Bagi saya. Bagi Kipli aja. Menurut saya ya, Mas Wir. Konsep bahagia yang paling sederhana. Ya menikmati setiap apa yang kita lakukan. Yang kita kerjakan, kita nikmati. Insya Allah bahagia kok. Jadi apapun yang terjadi semuanya disyukuri. Disyukuri, dinikmati. Udah gitu aja Iya. ya? Gitu aja. Jadi kamu nggak perlu mendefinisikan terlalu jauh lah tentang kebahagiaan itu sendiri. Kalau terlalu pakai pencapaian orang, terus ngeliatin story-story orang yang dikit-dikit kehidupannya luxury, atau tiba-tiba beli mobil, jalan-jalan ke Labuan Bajo, beli-beli tas-tas mahal di Eropa. Betul. Wah ya susah gitu. Kamu kalau menganggap bahwa bahagia harus seperti itu ya susah banget dong. Tapi kalau kamu bahagia bahwa bisa napas hari ini, bisa ngopi hari ini, bisa santai hari ini, mungkin itu kamu bisa memaknai kebahagiaan dengan lebih sederhana. Tapi kalau kamu mau meningkatkan level itu, kamu perlu bergerak lebih keras. Ketika kamu bekerja lebih keras, kamu mau untuk sedikit lebih capek dari biasanya, kebahagiaanmu akan ditingkatkan. Kenapa? Karena kamu mengalami kerja keras yang akhirnya usaha itu akan menemui bahagia yang setimpal. Jadi terserah kamu mau memakai makna atas kesederhanaan itu, boleh. Mau meningkatkannya lagi juga boleh. Yang penting semuanya harus disyukuri. Dari pos 3 Gunung Agung saya bacakan, ada lagi nih pertanyaan dari Jai @m.zainuri___. Pertanyaan, hubungan puisi dan jenggot itu apa ya? Tidak ada. Ada yang ada-ada aja nanyanya. Gak ada mas ya. Ada nanya yang bener-bener aja nih. Ini temanya merenung di Agung. Anda yang bikin saya merenung. Iya ya. Hubungan puisi dan jenggot apa ya? Ya padahal ini bukanlah sebuah jenggot, ini adalah sebuah akar dari gigi yang bisa dicabut. Cet, dan akan menerjemahkan rindu yang muncul di kepala. Itu pun juga susah sih. Susah. Yang jelas ini kebetulan aja saya suka baca puisi dan kebetulan saya berjenggot. Gitu. Nah kalau alasan kenapa nggak pernah cukur jenggot, saya bisa menjelaskan. Karena ini juga pernah saya bawakan di materi stand up saya. Kenapa saya tidak pernah potong jenggot? Karena sesuatu yang tumbuh kembali rasanya tak lagi sama. 15.43 kami akan lanjut lagi menuju ke pos 4 dan 12 lagi. Kita tidak pernah tahu jam berapa nanti sampainya. Yang penting semangat. Let's zoom. 16.24 akhirnya sampai di pos 4. Wow. Dari pos 4 Gunung Agung dalam sebuah tema renungan dari hidup. Padam, karya Erna Wijaya. @wirendra_08. Padam. Aku pernah menyala sebagai api, menentang gelap, menyalahkan malam. Aku pernah berkobar, menantang segala penghalang, membakar hanguskan yang berani menerjang. Aku pernah terbuai angin menuruti ingin. Kemana dia berembus, ku ikuti sesuai arus. Lalu dia mengombang-ambing tanpa kepastian arah. Nyalaku tak tentu, asaku mulai lelah. Beberapa kayu mulai menjadi api. Sesal berserak, namun kepul asap tak mampu membantu. Tiba-tiba hujan, ku rindukan. Aku ingin padam, menikmati malam tanpa perlawanan. 16.50 memulai perjalanan lagi dari pos 4 menuju camp area. Kita lihat sampai jam berapa nanti. Dan menjelang camp area, matahari mulai turun menyapa, berpesta, bersama kabut, membelai ujung daun, menelusup celah ranting, memberi pertanda
senja akan tiba tepat pada waktunya. Setelah peluh keringat yang tak henti menetes dari awal menapaki jalur ini, akhirnya sampai juga di camp area. Dan pada pukul 17.19 akhirnya sampai di camp area Gunung Agung. Kami langsung mendirikan tenda dan bersantai sembari menikmati kopi yang sedari tadi sudah kami bayangkan nikmatnya. Syahdu betul, tak henti rasa syukur terus dihaturkan kepada Sang Pencipta sebab ternyata kami mampu sampai di camp area sesuai rencana. Bersama teguk pahit yang redakan lelah, senja pun menyambut kami lewat jingga paling indah. Pendar cahaya yang begitu memesona, merakit arti di jiwa, munculkan makna di kepala. Menyadarkan lewat keindahan bahwa saat hati dan pikiran terfokus pada tujuan, maka apapun yang mengendap di perasaan akan tersingkirkan. Dan saat kita akhirnya memusatkan energi pada raihan di ujung mata, begitulah rela akan tercipta. Ngerti ora lur? Ngomong mumet lah, Jen. Intinya ya, kalau kamu fokus pada tujuan itu, hal-hal yang bikin kamu mumet itu pasti langsung lupa itu, ya. Pokoknya fokus kelalen. Oke? Lah, ya kan mending mikirin sing jelas di masa depan gitu loh. Kamu ngapain nangisin yang udah ninggalin kamu? Mumet TikTok udah tinggalin sia-sia ya, Mbok. Wis gue, maksudnya kayak gue. Sing buri wis kelalekna, sing nang ngarep difokusna. Wis gue. Ngoli rela. Ya, Mbok. Mudeng, Bok. Sing kayak gini mudeng ya. Sip. Mantap. Tir. Malam pun tiba, penanda lelah harus diistirahatkan segera. Makan sudah, ngopi sudah, ngerokok sudah. Yang belum tidur. Jadi karena ini juga dingin banget dan kemarin istirahatnya sepertinya kurang. Jadi saatnya kita terpejam untuk besok pagi kita akan summit di puncak sejati Gunung Agung. Selamat pagi kehidupan, ini jam 2.48 Wita. Kita ngeteh-ngeteh santai dulu sebelum selanjutnya kita akan summit. Wow, terasa sangat rajin ya ini ya, hidup saya nih kali ini. Karena biasanya kan di beberapa gunung terakhir summitnya itu kayak terserah mau jam berapa ya udah, yang penting itu summitnya. Kalau yang ini enggak, kita pengen coba dapat cahaya saat menuju ke puncaknya. Seperti lagu Akademi Fantasi itu, menuju puncak gemilang cahaya, mengukir cita seindah asa, pasti berjaya di Akademi Fantasi. Sekitar pukul 3.14 kita akan mulai summit Gunung Agung. Wow. Agung, pagi buta, menapaki jalur menuju puncaknya, memacu seluruh badan untuk bergegas melanjutkan pendakian. Dan hasilnya ngos-ngosan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Karena rute summit Gunung Agung ini lebih menanjak dari sebelumnya, ditambah kerikil dan pasir yang seakan menggelincirkan setiap pijakan, maka konsentrasi harus ditingkatkan. Apalagi cahaya cuma mengandalkan dari headlamp saja. Sungguh, ini langsung menghentak dan jantung kian kencang berdetak. Pukul 4.17 sudah sampai di Kori Agung. Ini kita di sini santai-santai dulu karena perjalanan kayak masih panjang deh. Tapi lihat pemandangannya. Wow. Kuputuskan untuk memperlambat langkah agar napas tak terengah-engah. Dan disinilah ada pelang, dimana ini persimpangan dari jalur penghubungan dan jalur Edelweiss. Di sini berjumpa satu puncak sejati. Tadi seru banget, ada uli nggak pakai jaket, acau, strong banget. Saya masih deg-degan, kurang persiapan, tapi bismillah bisa sampai puncak nanti. Pelan tapi pasti menjadi kutipan yang paling kupercaya. Sebab puncak akan tetap di sana, menjaga keselamatan adalah hal yang paling utama. Kakek lancar aja.
Memang kurang persiapan. Aduh, ya Allah. Ini cuma 3 jam, 4 jam. Dan lihatlah, sang mentari pun terbit memberi cahaya yang menghapus rasa sakit. Gelap pun sirna, mata menangkap panorama, menjadi lesatan semangat baru untuk tak menyerah, sebab puncak telah menanti di ujung langkah. Senyum yang sedari tadi bersembunyi pun muncul kembali. Kami benar-benar merasakan riang di sapa terang. Seperti bocah yang kegirangan diterpa kagum tak berkesudahan. Sekitar pukul 6.25 sudah melewati batuan terjal itu dan kita akhirnya melihat banyak puncak-puncak di sini. Dan memang ini diatur oleh Koko dan Kipli untuk agak-agak nanti sampai atasnya. Jadi kita sunrise-an di area ini. Soalnya bisa terlihat ramai sekali. Padahal secara tenda kemarin nggak terlalu banyak gitu. Tapi ternyata banyak yang tektok dan juga bule-bule juga tiba-tiba ada rame banget. Dan lihat, lu rame banget boy. Jadi kita santai aja dulu di sini untuk ya jalan tipis-tipis lah. Selain karena memang capek sih, tapi tetap seru. Ini salah satu gunung yang seru di tahun 2024 sejauh ini. Karena hawanya kayak deg-degan, soalnya kurang persiapan dan akhirnya sampai sini tuh kelegaan dan puasnya tuh kerasa banget. Seru lah, Gunung Agung. Perlu banget kamu coba. Keren banget. Wow, siluet dari Gunung Agung yang fenomenal itu terlihat di ujung sana. Dan dari perjalanan menuju puncak sejati diiringi oleh segitiga Gunung Agung siluet yang sangatlah indah. Saya bacakan kirimanmu @banyu_prayoga_. Awan hitam kelabu itulah masa lalu. Merangkai cerita bak seorang guru, terus terbayang hingga ku terbawa melayang. Cerita kelam dari percintaan seseorang. Terlalu banyak kiasanku tak butuh alasan. Dari seseorang yang berperan menjadi korban, berharap ilham datang dengan membawa pesan. Dari berbagai ayat yang ada dalam hayat. Wajahmu terlalu manis untuk jadi antagonis. Puisi kebohongan, penjelasan yang sinis. Berharapku menangis cerita akhir tragis. Anak panah terlempar, aku tiba garis finish. Sebentar lagi teman-teman, sebentar lagi, benar-benar sebentar lagi. Setelah ini kita akan langsung menuju ke sana, tapi karena masih ramai jadi di sini dulu. Sekaligus atur nafas, ya Allah. Tadinya mau langsung membacakan puisi dari kamu, tapi kayaknya capek ya. Jadi nanti dulu boleh dong. Saya mau minum-minum dulu, ngerokok dulu sembari menunggu yang di puncak itu pada turun. Ntar kalau udah santai kita baca satu di sini, lalu menuju ke puncak sejati Gunung Agung. Au. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Agung, Bali. Au! Yes, 753 sampai di puncak Gunung Agung. Dan dari puncak Gunung Agung ini saya bacakan satu puisi yang melingkupi segalanya, seperti sebuah renungan menuju puncaknya. Dari @irfandaput. Pada setiap langkah majuku yang kini tanpa ada namamu di antaranya, ku jejakkan lara ini bersama dengan mimpi dan usahaku untuk bangkit lagi.
tetap meraih, walau jalanku masih tertatih. Selalu berjalan walau senyummu masih terselip di setiap lamunan. Pada puncaknya aku berhasil pulih dan bahagia, walau di atas sana hanyalah hampa dan pesan perpisahanmu yang menemaniku merayakan keberhasilan. Dan saat bahagia dan warasku kembali menyapa, kau datang lagi, bersikap seolah kau adalah pencapaian yang selalu ku nanti. Namun maaf Puan, kali ini kau bukanlah trofi yang akan kupamerkan, namun hanyalah sebuah puisi dengan setiap luka yang selalu abadi dalam lembaran. Dan saya baru sadar ya, Gunung Agung itu dikasih landainya tuh di puncak. Jadi dari awal berangkat sampai puncak tuh kita harus kerja keras mendaki, apalagi yang tidak persiapan olahraga pasti kerasa sekali napas dan juga kakinya. Tapi di puncak, dari puncak tadi tuh 1 menuju puncak sini tuh baru tuh ada landai-landainya. Memang kayaknya itu ya, biar kamu tuh ngerasain capeknya dulu, lelahnya dulu, sampai akhirnya kamu ngerasain keindahan yang sejati di puncak sejati Gunung Agung, Bali. Atas nama tanjakan yang mengagetkan tubuh tanpa persiapan, serta kerikil dan juga bebatuan yang menempa pijakan, Gunung Agung benar-benar membawaku dalam renungan. Bahwa pepatah mens sana in corpore sano adalah benar. Tubuh kuat, jiwa akan sehat. Tubuh lemah, jiwa akan sekarat. Dan saat jiwa itu telah sehat, merelakan bukan lagi hal sulit. Sebab cinta telah tumbuh di atas seluruh rasa sakit. Berdiri megah menolak kalah, gemalantang pancar terang, gagah tantang nyala perang, sirna perlahan ditelan kenyataan. Bahwa tergesa kerap merusak asa, lupa menguasai diri, luka yang sengaja dibuat sendiri. Hanya agar hati berhenti mengingat, jiwa dipaksa keras bersemangat. Untuk apa? Agar rela, egois. Tak melihat kapasitas, hanya menakar sebatas pantas. Bukankah keikhlasan tentang pelepasan, bukan pemaksaan? Kalimat itu menggaung, luruh merenung di agung. Menjadi tanya dengan jawaban yang tak perlu dipaksa. Sebab semua akan berotasi, layaknya mentari. Kelak ia berganti menghampiri, melengkapi sebagai cahaya yang menyinari. Dan bersinarlah, sembari tetap, berbiasalah, berbahagialah. Celing! Au!